Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Sudah istirahat, sudah makan? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita mulai pelajaran dan akan ibu absen terlebih dahulu. Fauzia, Delpeni Chelsea. Oke, anak-anak ibu semuanya, untuk materi pembelajaran kita hari ini sama-sama perhatikan ke depan. Bahwasanya di depan kamu ini nanti ada video pembelajaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang temanya tentang rekayasa. Nah, apa itu rekayasa? Nantinya kita akan merekayasa tentang miniatur rumah tahan gempa. Nah, maka dari itu, Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nantinya kamu dapat mengidentifikasi karakteristik bahan, alat, dan teknik pembuatan produk rekayasa konstruksi rumah sebagai teknologi tepat guna melalui observasi dan diskusi. Dan nantinya kamu juga mampu membuat desain rancangan awal miniatur rumah tahan gempa berdasarkan hasil eksplorasi. Nah, nanti kamu perhatikan juga bagaimana apa saja itu miniatur rumah tahan gempa, kemudian konstruksi apa saja itu nanti akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang silakan kamu perhatikan video pembelajaran di depan tentang materi kita hari ini. Nah, sudah dilihat kan gambar di depan tadi, yaitu tentang musibah atau fenomena gempa bumi. Nah, dapat kamu bayangkan jika gempa bumi terjadi di sekitar apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pasti kamu selama hidup pernah merasakan yang namanya gempa bumi. Nah, apa yang akan terjadi pada keluarga kita ketika gempa bumi besar mengguncang rumah kamu? Tentunya yang pertama kita mencari tempat perlindungan. Nah, apakah nanti kita akan bisa tidur nyenyak setelah merasakan gempa? Tentu tidak, dikarenakan rasa khawatir kita seakan-akan gempa itu akan terjadi lagi. Nah, kemudian jika terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali tentu kita menjauh atau keluar dari rumah, kemudian mencari tempat perlindungan yang aman, yang pastinya jauh dari pepohonan, kemudian jauh dari bangunan rubuh jikalau nantinya dikhawatirkan akan menimpa kepada kita. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu bagaimanakah nantinya konstruksi rumah yang aman dan nyaman dari gempa itu seperti apa? Dan kamu pernah kan mendengar istilah apa itu rumah tahan gempa? Nah, ya, jadi ada beberapa bangunan yang dirancang, yang didesain sedemikian rupa, apabila nantinya terjadi gempa itu insya Allah akan aman. Nah, tapi yang namanya gempa bumi ya, apalagi itu kan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, walaupun sudah seaman senyaman apapun, kalaupun itu terjadi gempa bumi, alangkah lebih baiknya kita menjauhi reruntuhan atau menjauhi rumah-rumah, kalau bisa kita berlindung di tempat yang terbuka. Seperti apa contohnya? Seperti taman, seperti halaman, yang jauh dari tiang listrik, yang jauh dari pepohonan tinggi, kemudian yang jauh dari bangunan-bangunan seperti yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jikalau kita wanti-wanti atau kita mempersiapkan diri jikalaunya terjadi gempa bumi di sekitar kita. Ya, yang pertama pastinya kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu.
Nah, sudah kita lihat tadi bersama-sama kan asal-usul terjadinya gempa dari mana. Nah, ada hal yang menarik dari gempa itu sendiri yang menurut kita selama ini gempa itu sebagai musibah, ternyata gempa itu sendiri juga ada dampak positifnya. Nah, ya yang pertama salah satu dampak positif dari terjadi gempa yaitu yang pertama, dapat mendeteksi letak sumber minyak bumi. Nah, dengan gempa nantinya otomatis ada pergeseran lempeng. Nah, itu katanya juga dapat mendeteksi letak sumber minyak bumi itu di mana. Nah, kemudian dari terjadinya gempa itu juga dapat membentuk penampakan alam baru. Nah, yang ketiga, dampak positif yang ketiga yaitu mengangkat mineral tambang ke permukaan bumi. Ada lagi katanya mampu mendeteksi keberadaan barang tambang tertentu. Nah ya, dan terakhir menjadi dasar perkiraan struktur perut bumi oleh para ahli. Nah, itulah ya tadi beberapa dampak positif gempa bagi kehidupan manusia dan juga para ahli di bidangnya untuk mengetahui sumber tertentu. Kemudian kita lanjut lagi untuk video selanjutnya. Rumah tahan gempa. Apa itu, Milo? Ini adalah rancangan rumah kita yang baru itu. Apakah rumah kita nanti? Ya, ini adalah salah satu video bagaimana nantinya cara pembuatan konstruksi rumah yang tahan akan gempa. Silahkan kamu perhatikan. Dibuat untuk tahan terhadap beban gravitasi yang akan menarik beban ke arah bumi. Namun, saat bangunan itu terkena akselerasi, yaitu gempa, maka gayanya akan masuk secara lateral atau horizontal dan belum tentu bangunan kita tahan terhadap itu. Nah, bangunan tahan gempa itu dibuat agar dapat menurunkan risiko bahaya saat terjadinya gempa. Bagaimana caranya membuat bangunan kita tahan terhadap gaya horizontal? Bisa dengan berbagai cara. Pertama, kamu lihat seperti ini. Sisi kiri dan kanannya tidak terlakukan. Coba sekarang kita dorong dari kiri. Wah, langsung kelihatan. Nah, bagaimana jika sudut-sudutnya kita buat menjadi kayu? Kira-kira akan menjadi lebih kuat atau tidak ya? Wah, iya, lebih kuat. Selain itu, kita juga bisa memberikan besi seperti ini. Nah, itu tadi dia ya, beberapa contoh animasi yang dicontohkan terkait cara pembuatan miniatur rumah yang tahan gempa. Nah, sekarang kita sudah masuk ke cara-cara lagi. Cara-cara atau desain khusus bagaimana rumah tersebut bisa dikatakan rumah tahan gempa. Nah, bisa kita perhatikan bersama di depan. Ini adalah salah satu contoh kerangka rumah. Nah, jadi tiap sudutnya itu memang perlu diperhatikan. Kita perhatikan bersama lagi. Ini adalah salah satunya. Jadi di antara kolom dan balok itu harus kaku, makanya kita akan pakai angkur-angkur. Kemudian dari kolom ke fondasi dan dari kolom ke balok, di antara tembok dan kolom itu harus bersatu. Nah, setiap beberapa baris batu bata itu disusun harus ada tulangan agar lebih kokoh dan tentunya masuk ke dalam kategori rumah yang tahan akan terjadinya gempa. Nah, mungkin anak-anak ibu semua bisa perhatikan di rumahnya masing-masing, apakah rumah anak-anak ibu itu sudah masuk ke dalam kategori rumah yang tahan akan gempa. Nah, kalau contoh di depan kita ini yaitu rumah yang terbuat dari batu bata, nah atau dari tembok atau dari beton. Mungkin anak-anak ibu di rumah ada yang rumahnya mungkin terbuat dari kayu. Nah, kalau dari kayu itu katanya sih, katanya juga ya, katanya itu juga akan lebih aman ketimbangkan
rumah yang terbuat dari beton atau batu bata, karena tentu ketahanannya akan lebih kokoh seperti itu ya. Seperti contoh ilustrasi di depan kita ini, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran dan bisa kamu lihat ya, ini adalah nantinya tugas yang akan Ibu berikan kepada kamu, yaitu tentunya untuk mengukur kembali sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang Ibu berikan hari ini. Tugas yang Ibu berikan yaitu tugas berkelompok. Nah, nanti kamu silahkan cari teman kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri atas 4 orang. Nah, kemudian poin yang pertama yaitu kamu amatilah konstruksi rumah di sekitar kamu, ya. Bagaimana rumah itu dirancang, kemudian rumah di sekitar kamu itu terbuat dari apa? Terbuat dari beton kah atau terbuat dari kayu? Kemudian untuk tugas yang kedua, silahkan nanti kamu teliti lebih jauh tentang jenis dan karakteristik bahan pembuatan rumah tersebut. Kemudian nanti dapat kamu tuliskan hasil diskusi kamu dalam LKPD yang Ibu berikan nanti. Nah, yang ketiga, apakah konstruksi rumah yang kamu amati itu termasuk konstruksi rumah yang tahan gempa? Nah, cara mengetahuinya, yang pertama tentu dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Kemudian boleh juga dibantu dengan salah satu mewawancarai orang tua kalian mungkin, atau boleh mewawancarai warga setempat yang paham akan konstruksi rumah tahan gempa mungkin, boleh saja. Pokoknya apapun itu yang mendukung nantinya untuk melengkapi tugas kelompok kamu. Kemudian yang keempat, apa kesan yang kamu dapatkan dan kamu kemukakan nanti pendapat kamu dalam diskusi? Seperti itu ya. Pastinya nanti ada hal-hal unik yang kamu temui di lapangan setelah kamu mengamati masing-masing konstruksi rumah yang ada di sekitar kamu. Jikalaunya ada hal yang berkesan atau ada hal yang unik tentang materi yang kita pelajari hari ini, atau nanti setelah kamu amati rumah-rumah di sekitar kamu, itu boleh nanti kamu catat, kemudian juga kamu sampaikan dalam hasil diskusi kita di minggu depan. Seperti itu ya. Dan jangan lupa dikerjakan di LKPD-nya yang Ibu berikan nanti. Oke, anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya rekayasa rumah tahan gempa itu bukan bertujuan membuat bangunan sama sekali tidak rusak, tetapi melainkan memastikan bangunan tidak runtuh seketika demi keselamatan penghuninya. Tentunya kunci utama keberhasilan konstruksi tadi terletak pada 3 pilar yang telah kita lihat dan telah kita pelajari bersama-sama. Dan untuk minggu depan kita akan langsung berpraktik membuat miniatur jembatan gantung dari media stick es krim. Jangan lupa bawa alat dan bahan yang sudah dicatat tadi beserta dengan tugas diskusinya. Paham anak ibu semuanya? Oke, terkait pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan atau bagian mana yang mau diulang kembali? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.